Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu sediaan tetes telinga chloramphenicol. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Retno Pangestuti Susilo. Yang kedua ada Riris Apriliati. Yang ketiga ada Sahrul Jihan. Yang keempat ada Aditya Wardana. Yang kelima ada Hesti Anjani Putri. Yang keenam ada Rifa Salsabila. Yang ketujuh ada Rizky Dwi Ilfatami. Yang kedelapan ada Nadia Yosvani. Yang kesembilan ada Kresna Guntur. Dan yang kesepuluh ada Nurul Wahyuni Tias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riris. Untuk formula dari tetes dengan chloramphenicol sendiri, yang pertama ada chloramphenicol sebagai bahan aktif, yang kedua ada metilparaben, yang ketiga propilparaben, dan yang keempat ada propilen glikol. Kemudian untuk monografi chloramphenicol, itu berat molekulnya yaitu 323,132 gram per mol. Kemudian pH-nya 4,5 sampai 7,5. Kemudian kekuatannya penyimpanannya wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk. Fungsinya zat aktif mengobati infeksi oleh bakteri. Kemudian kelarutannya struktur larut dalam air, mudah larut dalam etanol, propilen glikol, aseton, dan dalam etil asetat. Kemudian deskripsinya hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Larutan praktis netral terhadap lakmus P, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Selanjutnya ada metilparaben dengan rumus molekul C8H8O3, deskripsinya berbentuk kristal tidak berwarna atau kristal putih bubuk tidak berbau atau hampir tidak berbau dan memiliki sedikit rasa terbakar. Untuk larutannya itu separlarut dalam air, mudah larut dalam etanol better. Untuk berat molekulnya 152,15 gram per mol dengan pH 3-6 dan juga untuk penyimpanannya wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering. Fungsinya di sini sebagai agen antimikrobial. Selanjutnya ada propilparaben, berat molekul 180,20 gram per mol, pH 8,4, storage wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Fungsinya agen antimikrobial. Untuk deskripsinya serbuk hablur putih, tidak berbau dan tidak berasa. Untuk larutan sangat sukar larut di dalam air mendidih, mudah larut dalam etanol, dan mudah larut dalam ether, dan 3,5 bagian dalam propilen glikol. Selanjutnya monografi propilen glikol. Rumus molekul C3H8O2. Berat molekul 76,9 gram per mol. Untuk pH 3-6. Storage wadah tertutup baik. Fungsi agen pengawet dan pelarut. Untuk deskripsi cairan kental jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, higroskopis. Kemudian kelarutan dapat bercampur dengan air, aseton, dan kloroprom. Larut dalam ether dan beberapa essential oil, tetapi tidak dapat bercampur dengan minyak lemak. Untuk prosedur selanjutnya, yang pertama siapkan alat dan bahan, lalu timbang bahan dengan kaca arloji, kemudian dilakukan di dalam LAF. Yang keempat ada chloramphenicol dilarutkan dengan propilen glikol, kemudian yang kelima metilparaben dilarutkan dengan propilen glikol. Ya, kemudian prosedur selanjutnya yang keenam ini propilparabennya itu dilarutkan dengan menggunakan propilen glikol. Kemudian selanjutnya itu semua zat dicampurkan ke gelas kimia sampai tercampur sempurna. Kemudian yang ke-8 itu propilen glikolnya ditambahkan ke dalam campuran. Kemudian di-add 10 ml dan dicampurkan hingga homogen. Selanjutnya yang tahapan ke-9 itu sediaan dimasukkan ke dalam wadah 10 ml dengan menggunakan fluid yang steril.
Di tahap yang ke-10 itu wadah dipasangkan dengan tutupnya. Kemudian yang ke-11 dilakukan evaluasi sediaan. Kemudian yang terakhir dikemas dan diberi etiket. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu uji partikulat, lalu ada uji kejernihan, selanjutnya ada uji volume terpindahkan, kemudian ada uji kebocoran, dan yang terakhir ada uji penetapan pH. Untuk uji partikulat, untuk prinsip evaluasinya, partikel pengotor cairan dihitung dengan sistem elektronik yang dilengkapi dengan sensor cahaya redup atau dilihat dengan latar belakang hitam. Syarat untuk uji partikulat yaitu bebas partikel asing dan serat halus. Kemudian untuk uji kejernihan, pemeriksaan visualisasi merupakan uji kejernihan. Dilakukan dengan mengamati endapan atau kekeruhan pada sediaan tetes mata selama waktu penyimpanan, yaitu 28 hari. Selanjutnya, uji volume terpindahkan, prinsip evaluasi pengukuran jumlah sediaan yang dikemas dalam wadah sediaan dosis ganda. Jika sediaan tersebut dikeluarkan dari wadah aslinya, akan memberikan sejumlah yang sesuai seperti yang tercantum pada etiket. Syarat uji terpindahkan, volume rata-rata yang diperoleh dari 10 wadah tidak kurang dari 10%, tidak satu pun wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan pada etiket. Selanjutnya, uji penetapan pH. Sediaan tetes mata kloramfenikol dinyatakan stabil bila memiliki pH pada rentang pH stabilitas, yaitu 4-8, dan tidak terdapat adanya perubahan pH yang signifikan. Uji kebocoran. Lakukan pengujian pada kondisi kelembapan yang sama. Kosongkan isi masing-masing wadah menggunakan cara yang aman, misalnya dengan pendinginan untuk menurunkan tekanan internal. Hilangkan semua residu kandungan dengan pembilasan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian bilas beberapa kali dengan metanol. Kumpulkan wadah, katup, dan semua bagian yang ada hubungan sebagai kesatuan wadah dan panaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Persyaratan dipenuhi jika laju kebocoran rata-rata per tahun untuk ke-12 wadah tidak lebih dari 3,5% dari bobot isi bersih, dan tidak satupun wadah menunjukkan kebocoran lebih dari 5% dari bobot isi bersih per tahun. Berikut referensi yang kami gunakan yaitu Farmakope Indonesia edisi 6, kemudian ada HPE. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.